Jadi di video ini gue akan sharing apa aja yang harus dilakukan di umur 18-20 yang tentunya udah dipakai orang-orang berhasil di dunia agar terarah mau ngapain aja di umur ini. Dan gak nyesal ke depannya karena udah buang-buang waktu emas ini. Dan gue pun pakai hal ini dan bener-bener manfaat banget gitu. Sebelumnya gue ucapin selamat datang lagi Sobat Pola Pikir. Dan bagi kalian yang baru nemu channel ini dan suka topik self-improvement, selamat lu ada di channel yang tepat. Jika umur 18 atau 20, gue ucapin selamat karena lu punya peluang yang sangat besar buat nentuin bagaimana kehidupan lu ke depannya. Karena di umur tersebut, pasti kebanyakannya masih sedikit tanggungan. Maksudnya belum mikirin bayar listrik gimana, bayar rumah gimana, pokoknya tanggungannya masih sedikit. Jadi punya banyak waktu untuk hal lain, kecuali kalau kalian udah kerja di umur segitu. Atau mungkin yang nonton sekarang yang udah kerja. Nah, daripada waktu yang banyak itu dihabiskan semua ke game misalnya, atau ke hal lain yang gak berdampak buat masa depan atau cita-cita, mending sisihkan setengah waktu tersebut atau seperempat untuk diri sendiri dan masa depan. Nah, jadi apa sih hal yang pasti dimiliki atau dilakukan oleh orang yang mencapai suksesnya sekarang agar kita bisa mencontoh dari muda gitu. Jadi tonton video ini sampai habis agar lu bisa paham dan bisa ningkatin diri lagi. Yang pertama, ubah cara kalian memandang zona nyaman. Gue akan mulai dari quotes ini. Growth happens outside your comfort zone. Perkembangan diri itu hanya terjadi di luar zona nyaman lu. Selama ini banyak gue dapati teman-teman gue, terutama Gen Z, punya mimpi atau cita-cita yang sangat besar tapi gak realistis. Maksudnya gak realistis gimana? Gini, mereka punya mimpi yang tinggi tapi giliran take action untuk ngejar atau berusaha buat mimpi tersebut gak ada. Ibarat lu mau sampai ke tempat tertentu tapi lu gak mau gerak. Nah, gak logis kan? Letak masalahnya ini ada di cara mereka memandang zona nyaman, yang mana kebanyakan dari mereka ingin berhasil tapi secara instan. Makanya video-video yang berbau instan seperti cara menjadi kaya dengan waktu singkat, itu pasti rame. Memang salah ya kalau mau instan? Ya nggak salah, tapi peluang lo berhasil buat gapai sesuatu itu kecil banget. Nah, penyebab mereka jadi pengen instan itu gak mau melewati hal yang gak enak pada saat mereka ngajar impian itu. Gak enaknya tuh contohnya kayak melawan rasa malas, maksa diri buat disiplin, bangun pagi contohnya. Padahal realitanya, semua mimpi yang mau dikejar itu ada tantangannya. Kayak lo harus lawan rasa malas lo tadi. Nah, jadi kalau mindset atau cara pandang sebelumnya ngejar sesuatu mau secara instan, ubah jadi harus siap gak enak dulu ketika mau gapai suatu impian, atau harus siap keluar dari zona nyaman. Pokoknya realistis aja, semakin besar impian lu, semakin susah dan banyak rasa gak enak ketika disiplin yang harus lu bayar. Yang kedua, hindari pola pikir fixed mindset. Fixed mindset itu apa sih? Kenapa harus banget dihindari atau dirubah? Nah, jadi fixed mindset itu adalah pola pikir yang gak berkembang. Orang yang punya fixed mindset tuh biasanya menganggap semua hal yang ada pada dirinya tuh bawaan yang nggak bisa diubah atau ditingkatin gitu. Pikiran mereka tuh nggak nyampe buat mikirin apa sih hal yang bisa gue lakuin buat ningkatin atau bisa melakukan hal ini. Lu pasti pernah denger kan orang yang ngeluh, gue emang nggak bisaan orangnya, atau gue emang gini orangnya, susah diterima cewek. Nah, pada saat orang mengatakan gue nggak bisa, otaknya tuh udah sampai situ aja gitu. Beda dengan orang yang kalau ketemu hal yang dia nggak bisa, dia bilangnya belum bisa. Ini memungkinkan otaknya merespon pertanyaan lagi, yaitu, gue kan belum bisa nih. Apa yang harus gue lakuin agar gue bisa? Nah, pola pikir yang ini namanya growth mindset, lawan dari fixed mindset. Coba bayangin aja, kalau orang yang lo anggap sukses sekarang, pola pikirnya fixed mindset. Belum mulai usahanya aja, dia udah nganggap dirinya nggak bisa. Gimana mau ngembangin usahanya? Gue berani jamin, orang yang punya fixed mindset itu gak akan maju atau berhasil. Sekalinya berhasil pun ya pasti di situ-situ aja gitu, nggak ada perkembangan lah. Nah, jadi buang jauh-jauh pola pikir kalau lu nggak bisa melakukan sesuatu, dan ubah jadi gue belum belajar dan mencoba aja. Yang ketiga, investasi ke diri sendiri. Jika kalian berpikiran investasi di sini adalah saham atau kripto, maka kalian salah.
Investasi yang gue maksud di sini lebih penting sebelum kita terjun ke investasi seperti kripto, saham, dan lain-lain. Jadi investasi ke diri sendiri ini adalah ketika lo ngebelanjakan uang dan waktu buat naikin kualitas diri. Punya duit dibelanjakan ke kursus atau buku. Punya waktu dipakai ke baca atau belajar sesuatu yang bisa buat lu kaya atau berhasil. Soalnya semua yang ada di dunia ini gak gratis. Kalau nggak dibeli pakai uang ya dibeli pakai waktu dan usaha. Mau ngejar impian, mau jadi kaya misalnya, ya kita harus ngebayar dengan waktu, tenaga, dan uang untuk nge-upgrade diri agar bisa mencapai impian tersebut. Semakin banyak waktu dan usaha yang lu investasikan ke diri sendiri, semakin banyak profit atau keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi mumpung masih remaja, perbanyak investasiin uang atau waktu ke diri sendiri. Contohnya kayak sekarang, lu nonton video ini secara nggak langsung investasi waktu buat diri sendiri. Yang keempat, tulis goals. Jangan ngeremehin poin yang keempat ini, karena ini ada dampaknya dengan alam bawah sadar kita. Dalam buku Think and Grow Rich, di situ dijelaskan kalau dengan menulis goals kita di atas kertas, itu akan mencetak perasaan dalam alam bawah sadar kita yang menjadikannya dorongan atau hasrat untuk melakukannya di dunia nyata. Kalau nggak percaya, tulis sekarang juga apa yang lo ingin dan baca itu tiap hari. Gue jamin lo akan lebih bersemangat atau merasa ada dorongan untuk mencapai hal tersebut. Terus gimana sih cara nulisnya? Nah jadi tulis apa aja goals lo, lalu tulis hal apa aja yang harus dilakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Lalu tempel atau jadiin wallpaper HP lu. Nah jadi itu aja hal yang harus dilakukan jika masih remaja. Kalau lu masih kurang dengan penjelasan gue, tanya aja di komentar. Subscribe channel ini kalau lu suka ningkatin diri. Like video ini jika lu suka, dan semangat.